Drama Radio Gen FM, aku jadi mama kamu. Bangga banget loh mama. Oh iya, hai sayang. Sekarang lihat Zara di sini bareng-bareng udah punya karya, lagunya makin keren. Film-filmnya semakin banyak juga proyeknya ya. Thank you. Aku juga loh. Ini Zara berperan sebagai Zara. Yes. Ya, benar. jadi berperan. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Zara, aku mau nanya. Yes. Dalam karakter ini dan kamu aslinya, yang sama itu memang cuma nama atau sebenarnya karakter dan cerita hidupnya juga mirip, sayang? Sebenarnya sih kalau cerita love story-nya Zara beda sih. Aku nggak pernah cinta segitiga, jujur. Jangan gitu dong. Gak pernah. Tapi kalau misalnya sifatnya sendiri, menurut aku mirip banget sih. Makanya aku di film ini benar-benar comfortable karena emang aku sama dia tuh sama. Dia yang feminin tapi aku yang tomboy. Terus abis itu aku yang jadi sad girl di cerita kita berdua, ya kan? Oh, relate-nya gitu? Enggak. Relate-nya sad girl-nya guys ternyata. Ya pokoknya gitu sih Kak, everything is all good, bener-bener sama banget sih. Kelas kepalanya juga sama, gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya cerita cinta sih nggak sama katanya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya secara pribadi Zara di situ boleh dibilang sama. Jadi kamu Sama, berperan yes. sebagai ya diri sendiri memang ya. Bener. Seperti itu teman-teman. Nextnya aku mau ke troublemaker nih yang membuat dua sahabat ini sempat ribut ya. Ini dia Ari Irham berperan sebagai Naldo. Naldo. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak udah datang malam hari ini. Naldo, mau tanya, siapa sih sebenarnya Naldo dan karakternya apakah berubah dari Kau dan Dia satu? Sebenarnya nggak berubah banyak sih dari Kau dan Dia yang pertama gitu. Udah pernah nonton di sini semuanya? Udah dong. Maaf ya udah bikin sebel. Maaf ya udah bikin sebel. Jadi sebenarnya nggak beda karakternya ya? Sebenarnya nggak beda sih ya, kurang jauh lebih sama, cuman ada sedikit pendewasaan lah yang kedua gitu. Oke, lebih dewasa. Setuju nggak teman-teman lebih dewasa di sini? Setuju. Oke. Berarti setuju. Thank you ya. Nextnya nih ada pemeran baru yang datang di Kau dan Dia 2. Ini fanbase-nya nih. Gue yakin fanbase-nya nih. Gabriel Prince sebagai Brian. Halo semuanya, selamat malam. Kalau ke Prince aku tuh pengen tanya. Kalau Zara, Anet, dan Ari kan udah kenal ya, udah pernah terlibat di satu film juga ya kan? Kalau misalnya kamu kan akhirnya baru datang di project film ini, gimana ngebangun chemistry-nya sama Ari, sama Anet, sama Zara? Pas kita lagi reading, sebenarnya kita ada main beberapa game untuk bikin lebih comfortable dengan satu sama lain aja. Terus kalau misalnya kita lagi gabut, lagi nungguin take, kita biasanya suka main mini game juga, kayak kita ngobrol-ngobrol, terus main kayak truth or dare, gitu-gitu aja sih untuk bangun chemistry-nya. Oke, jadi nggak cuma berteman di emang proses film aja, syuting aja, tapi di luar itu pun istirahat pun tetap main, tetap ngobrol. Yes. Jadinya benar-benar chemistry-nya udah gampang dan kebangun ya. Susah nggak sih bangun chemistry sama mereka? Gak susah sih, they're all really friendly people. Terus awalnya aku juga sempet agak nervous dan sedikit pressure karena ini baru pertama kali aku main film. Tapi aku bersyukur banget karena semua timnya dan mereka juga, they really accepted me and they're really welcoming juga. Tepuk tangan dulu dong. Berarti semua cast and crew-nya memang berteman ya dan juga emang menikmati proses pembuatannya. Yang belum aku tanya adalah Anet sekarang ya. Anet si feminim, sama seperti Zara, Anet juga berperan sebagai Anet ya. Ini kan kamu menang ya, mendapatkan favorit Maxstream Female Talent di Telkomsel Award 2022. Wow. Anet, aku pengen tanya, kalau versi kamu sendiri, ya apa sih adegan yang paling sulit di Kau dan Dia 2? Oke. Hai kakak. Hai semuanya, selamat malam. Adegan paling sulit ya? Menurut aku sebenarnya semua adegan ada kesulitannya masing-masing gitu. Tapi mungkin, aduh takut spoiler nih, gimana ya? Udah pada nonton di sini. Oh iya, udah pada nonton di sini ya? sayang. Takutnya maksudnya yang Yang rekam lain ya gitu kan. Jangan di spill dulu ya, ini yang rekam dulu ya. ya. Iya, ada beberapa adegan golden scene yang menurut aku lumayan lumayan membutuhkan effort lah gitu. Tapi menurut aku semuanya
ada kesulitan. Semuanya ada kesulitannya, tapi akhirnya kalian bisa nail it dengan baik ya. Tepuk Iya, tangan dulu dong buat keren. para cast-nya. Karena Anet ini adalah cast yang aku tanya terakhir, boleh deh Anet mewakili teman-teman yang ada di sini. Ada nggak sih yang pengen diungkapin sekarang? Oke. Buat teman-teman semuanya, berdasarkan film kita, Kalian Dia ini, kalian ungkapin aja perasaan apapun itu yang kalian ingin ungkapin ke siapapun orangnya. Misalnya kalian mau ungkapin ke teman kalian, atau ke orang yang kalian sukai, atau siapapun itu, keluarga gitu. Mungkin perasaan happy atau perasaan sedih, senang, atau perasaan suka mungkin, atau perasaan bete, kalian ungkapin aja. Ungkapin aja, hashtag ungkapin Hashtag aja ungkapin ya. aja dong. Tuh, jangan disimpan-simpan. Kalau suka sama orang jangan disimpan nanti keduluan sama yang lain ya. Hashtag ungkapin aja. Terima kasih para cast dan kru filmmaker, kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Seperti yang tadi aku bilang di awal, aku akan memberikan kesempatan Q&A untuk rekan-rekan media. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa 2 orang saja, 2 orang rekan media. Ada yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan. Pertanyaan dari rekan-rekan media, adakah? Oh ada, silakan Mbak yang di baris kedua. Ini yang tadi bagus banget katanya filmnya ya. Silakan Mbak, dari media mana dan namanya? Saya Tias dari rri.co.id. Pengen nanya nih, kan Gabriel kan baru pertama kali debut ya. Jadi penasaran sih kenapa karakternya dibuat kayak yang cowok berandal gitu ya maksudnya. Tapi kan secara look dia kayaknya untuk drama banget gitu. Tapi kenapa dibuat karakternya seperti itu, penasaran sih. Terus tantangan buat Gabriel sendiri karena baru pertama kali debut, problem solvingnya gimana untuk selain tadi katanya chemistry dan lain-lain. Udah itu aja. Silakan Gabriel Prince, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Aku jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi sebenarnya the biggest challenge that I faced in this movie itu yang pertama, aku kurang percaya diri aja karena sebenarnya waktu itu pas aku dikasih opportunity ini aku merasa bersyukur banget, cuman waktu itu Indonesia masih kurang lancar kan, jadi aku kurang percaya diri dan ya makanya tadi aku bilang aku bersyukur banget karena tim-tim yang di sekitar aku, semua kru film dan temen-temennya mereka sangat supportive dan itu bikin aku lebih pede dengan diri sendiri. Terus ya I can only hope that semuanya bakal suka pas mereka nonton film ini. Dan tadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya aku apa ya? Cuman kalau misalnya kalian nonton film ini, sebenarnya Brian itu nggak terlalu bad boy banget sih. Aku nggak mau terlalu spoilerin juga. Cuman ya he has a soft side. Oh mereka udah pada nonton. Oh iya. Well, he has a soft side. He's a soft boy sebenarnya. Cuman dia emang suka hangout sama, you know, the bad boys and stuff. Tapi sebenarnya he has a good heart. Cewek-cewek. Lo disenyumin aja langsung semuanya ya. Aku kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi dari rekan-rekan media. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan. Boleh, silakan Mbak yang paling di depan. Saya kusuk tadi sebelumnya, gimana Pak? Oke, ya. Oh iya, oh iya. Enggak, artinya gini, kita lihat dulu, oke? Ya kalau harapan pasti ada, gitu. Intinya ada, ya pengen diterima dulu lah gitu dengan penonton. Berapapun nilai penonton kita nanti, mudah-mudahan jauh lebih baik itu aja. Dan semoga nanti Maxstream dan Trinity nggak kapok pakai gue itu aja, ya kan? Mungkin aku mau jawab dulu tadi yang pertanyaan itu ya, masalah karakter itu tadi ya, gitu. Intinya sih gini, aku gak suka dengan sesuatu yang stereotype, itu aja, gitu. Lu tampang lu bagus, nggak asik juga kalau lu harus jadi orang baik-baik, gitu ya kan. Freak dikit lah, gitu. Nah itu sengaja emang kita cari sesuatu yang nggak stereotype lah. Ari Ilham tuh caem gitu ya kan. Ya, bahasa 90-an itu dulu caem. 90 kita kelihatan umur berarti nih gitu. Ya, tapi di sini aku coba melihat bahwa oh ya lu jangan jadi sesuatu yang melankolis gitu. Tetap harus ada nakal-nakalnya, tapi jangan jadi nakal juga gitu. Nakalnya gimana? Nakal tuh tiba-tiba dia main perasaan antara Zara dengan Anet tanpa dia sadari gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak stereotip itu menurut aku
akan lebih menarik sih gitu nantinya. Nah kalau bicara yang untuk ketiga bocorannya siapa nanti yang main kita sih belum tahu, tapi harapannya mudah-mudahan kita dapat yang lebih baik nanti viewersnya Pak, penontonnya ya. Itu aja mungkin Mbak ya. Amin. Oke, Mungkin dari sisi thank you. scriptwriter nih ya, story writernya Mas Purnogo, apakah kalau ada yang ketiga? 2, 1. Silahkan dinikmati, diambil foto terbaiknya, dan disebarkan ya tentu saja berita dan foto-fotonya kepada para audiens dari rekan-rekan media masing-masing. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Maxstream, Trinity Optima Production, BC Entertainment, Positive Vibes, serta media partner Inventory dan Gen FM, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga acara ini berjalan lancar. Jangan lupa teman-teman, boleh mengunduh aplikasi Maxstream dan juga bersama-sama menonton Kau dan Dia 2 besok 1 Juli 2022. Dan juga jangan lupa untuk follow filmnya @Kau dan Dia Movie, dan ikutin juga ya pakai hashtag ungkapin aja. Akhir kata, saya Patricia Rani pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.